Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Amsusilo dengan NIM 2002604 dengan seksi mata kuliah 202120260015, mata kuliah preservasi dan konservasi prodi informasi perpustakaan dan kearsipan, tentang materi faktor-faktor penyebab kerusakan bahan pustaka. Faktor-faktor penyebab kerusakan bahan pustaka. Faktor karakteristik bahan. 1. Senyawa asam. Kandungan senyawa asam di dalam kertas akan mempercepat reaksi hidrolisis. Makin cepat reaksi hidrolisis, makin cepat terjadi pelapukan pada kertas tersebut. 2. Lignin. Lignin adalah zat yang banyak terkandung di dalam serat selulosa pada kayu. Kertas yang banyak mengandung zat lignin dapat merubah warna kertas dari putih menjadi kuning kecoklatan dan kertas menjadi rapuh. 3. Tinta. Tinta merupakan kandungan utama pada bahan cetak dan tulisan. Tinta yang digunakan untuk menulis naskah kuno pada saat itu terbuat dari karbon, yaitu karbon lampu yang dicampur dengan lem Arab atau gum arabic. 4. Perekat. Pada proses pembuatan kertas digunakan perekat sebagai bahan tambahan untuk memperkuat kertas. Begitu juga perekat atau lem digunakan untuk proses penjilitan buku. Perekat dibedakan menjadi perekat natural dan sintetis. Perekat natural berasal dari tumbuhan dan binatang, sangat disukai serangga dan mikroorganisme. Perekat tersebut kurang stabil pada temperatur atau kelembapan atmosfer yang tinggi, akan mengakibatkan kehilangan fleksibilitas dan merubah perekat menjadi butiran sehingga akan berpengaruh terhadap kertas. Selain itu, keadaan lembab akan melemahkan daya rekat, menimbulkan noda pada kertas. B. Faktor lingkungan. 1. Temperatur dan kelembaban udara. Temperatur sangat berperan dalam merusak bahan perpustakaan. Perubahan temperatur akan menyebabkan perubahan kelembaban. Fluktuasi yang sangat drastis akan besar pengaruhnya terhadap kerusakan kertas, karena kertas akan mengendor dan menegang. Jika hal ini terjadi berulang kali, akan memutuskan ikatan rantai kimia pada serat selulosa kertas sehingga menyebabkan kertas menjadi rapuh. 2. Cahaya. Cahaya atau energi radiasi juga mempunyai efek pada bahan perpustakaan. Cahaya akan mempercepat oksidasi dari molekul serat selulosa sehingga rantai ikatan kimia pada molekul serat selulosa pada kertas tersebut terputus. Cahaya mempunyai pengaruh menggelentang, menyebabkan kertas menjadi pucat dan warna tinta memudar. Karena pengaruh cahaya, lignin pada kertas akan bereaksi dengan komponen lain sehingga kertas berubah menjadi kecoklatan. 3. Polusi udara. Semua bahan pencemar yang terkandung dalam udara berbahaya bagi bahan perpustakaan. Pencemar udara seperti gas sulfur dioksida, gas hidrogen sulfida, dan gas nitrogen oksida yang berasal dari hasil pembakaran minyak bumi pada pabrik dan kendaraan bermotor dapat merusak bahan perpustakaan. Gas sulfur dioksida dan nitrogen oksida bereaksi dengan uap air yang ada di udara membentuk asam sulfat dan asam nitrat yang dapat menyebabkan kertas menjadi rapuh. Faktor selanjutnya yaitu faktor biota. 1. Jamur atau fungi atau mold. Jamur dapat menyebabkan kerusakan yang cukup serius pada kertas karena dapat merubah warna kertas dan menyebabkan kertas menjadi rapuh. Pada kondisi tertentu, jamur akan tumbuh pada permukaan kertas. Akarnya mengeluarkan enzim yang dapat larut ke dalam serat selulosa kertas. Enzim ini dapat menghidrolisasi rantai panjang polimer selulosa menjadi faksi-faksi yang lebih pendek. 2. Serangga. Jenisnya itu 1. Rayap. Rayap adalah serangga perusak yang paling berbahaya karena dapat merusak koleksi. Rayap berbadan lunak dan berwarna pucat, hidup berkelompok dalam koloni yang terorganisasi dengan baik. Gambar berikut merupakan gambar rayap.
B. Kutu buku. Binatang ini sangat kecil dan badannya sangat lunak. Kepalanya agak besar dan giginya sangat kuat. Hidup berkelompok dalam koloni dan merupakan binatang golongan omnivora. Binatang ini penyebab kerusakan pada permukaan kertas, foto, lukisan, cat air, melubangi buku dan memakan lem di dekat pada buku. Berikut gambar kutu buku. C. Bubuk buku. Binatang ini sangat merusak buku karena memakan hampir semua material yang ada pada buku. Mereka bertaruh pada permukaan kertas atau di sela-sela kertas dan menghasilkan larva yang sangat berbahaya bagi buku. Kerusakan yang ditimbulkan oleh larva ini adalah buku menjadi berlubang-lubang karena larva memakan kertas pada waktu mereka mencari jalan keluar, sehingga jalan yang dibuat menyerupai terowongan. D. Kecoak. Kecoak mencari makan pada malam hari dengan merusak koleksi yang terbuat dari kulit atau kertas. Lem atau pelekat yang ada pada jilitan buku merupakan makanan yang disukai serangga. 3. Hewan pengarat. Jenis hewan pengarat yang sangat berbahaya dalam merusak koleksi adalah tikus. Tikus menggunakan kertas untuk membuat sarang serta untuk mengasah giginya, sehingga buku-buku menjadi tidak utuh karena digerogoti oleh tikus. Berikut gambar tikus memakan buku. Faktor selanjutnya itu faktor manusia. Faktor penyebab yang besar bagi kerusakan bahan perpustakaan dimungkinkan karena keterlibatan manusia. Keterlibatan tersebut dapat dilakukan secara langsung disebabkan pencurian, pengerusakan, dan penanganan yang kurang hati-hati, atau kerusakan secara tidak langsung, misalnya reproduksi kertas dengan kualitas rendah, buku jilitan yang rendah, dan tidak adanya penyuluhan kepada staf dan pengguna perpustakaan. Faktor selanjutnya itu faktor bencana. Bencana dapat menghancurkan perpustakaan dan memusnahkan isi di dalamnya dalam waktu singkat. Kerusakan yang terjadi karena kegagalan menyebabkan buku-buku yang basah akan hancur apabila tidak segera dilakukan penanganan dalam waktu kurang dari 48 jam. Begitu pula kebakaran, apabila tidak segera ditangani seluruh koleksi akan hangus terbakar. Oleh sebab itu, perlu disusun perencanaan persiapan dalam menghadapi bencana bagi perpustakaan agar dapat meminimalisir kerusakan yang terjadi.